Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya, masih bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Saya ulang, masih bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Subbabnya yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Kemudian yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Berikutnya yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum akan kita bahas dari bidang politik terlebih dahulu. Politik intinya adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Politik adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Pemilu adalah pemilihan umum, yaitu memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Kemudian pasangan gubernur dan wakil gubernur. Bupati dan wakil bupati. Wali kota dan wakil wali kota. Dan jangan salah, di desa juga ada pilihan kepala desa tapi tidak ada wakilnya, karena wakilnya adalah sekretaris desa atau di daerah disebut carik, sekretaris desa. Ada juga pemilihan legislatif yang membuat undang-undang, yaitu DPR, DPD, yang kalau digabung menjadi MPR. Di tingkat provinsi ada DPRD provinsi, dan di dalam kabupaten atau kota DPRD kabupaten kota. Pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi misalnya tidak boleh curang, KKN, atau money politik, nyogok dengan sembako, dengan uang, dan dengan fasilitas-fasilitas yang lain dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk memilih pilihan tertentu, baik legislatif maupun eksekutif. Legislatif DPR dan sebagainya tadi, eksekutif berarti presiden, gubernur dan sebagainya. Bidang hukum, hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah. Bahkan kalau di tingkat yang lebih kecil lagi ada peraturan desa. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Saya ulang lagi, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Dari semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Atau dengan kata lain, hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, hukum agama, hukum adat, hukum internasional boleh diadopsi atau dicontoh, kemudian bisa diresmikan atau disahkan menjadi hukum nasional dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum agama misalnya ada Undang-Undang Nomor 174 tahun 74, itu isinya adalah hukum perkawinan. Kemudian hukum adat, misalnya pembagian warisan dan sebagainya, daerah tertentu masih menggunakan hukum adat diperbolehkan. Terus kemudian hukum internasional, misalnya hukum hak asasi manusia, juga diadopsi, dimasukkan ke dalam pasal HAM. Itu bahkan
dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar, dan nanti lebih lanjut akan diatur mengenai Undang-Undang HAM tersendiri. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, itu Anda silakan baca di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini maksudnya bagaimana? Jadi usaha bersama itu berdasarkan kekeluargaan. Jadi bukan menang-menangan, bukan mencari apa ya? Yang dimaksud bukan mencari yang paling kaya yang menang, bukan. Terus yang bagian bawah kalah, tapi ini diibaratkan sebagai sebuah kekeluargaan. Segala sesuatu nanti dimusyawarahkan untuk mengambil solusi yang terbaik. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Penting-penting misalnya BBM. Itu kalau tidak dikuasai swasta sepenuhnya akan berbahaya, makanya harganya pun akan ditentukan oleh negara. Dan masih banyak yang lain, nanti silakan cari contoh di luar. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini saya ambil salah satu contoh. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Misalnya kita punya rumah di alamat tertentu, tapi di dalamnya ada harta karun atau ada mengandung biji emas. Nah, kita tidak boleh menguasainya, tapi itu adalah dikuasai negara. Tapi yang bersangkutan pun nanti juga akan ada kompensasi. Jadi harus kalau kita kuasai sendiri, malah nanti bertentangan dengan peraturan, kita bisa dihukum. Menemukan harta karun berarti nanti harus dilaporkan kepada negara. Dan otomatis nanti ada kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional. Jadi segala sesuatu dilaksanakan secara bersama-sama, mempunyai kedudukan dan harkat serta hak yang sama untuk melakukan sesuatu. Kita lanjutkan. Koperasi adalah soko guru perekonomian berdasarkan Pancasila. Kenapa disebut soko guru? Karena koperasi itu dinilai sangat Pancasilais, karena dari anggota untuk anggota dan keuntungannya pun nanti juga untuk anggota. Kalau kita mengingat pelajaran demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, begitu juga ini wujud demokrasi ekonomi di Indonesia yang sangat tepat sebenarnya adalah koperasi, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota koperasi itu sendiri. Kalau Anda belanja di mall dan sebagainya, itu keuntungannya nanti akan diambil oleh pemilik mall. Tapi kalau di koperasi nanti kita dapat SHU, sisa hasil usaha di akhir tahun atau setiap rapat 1 tahun sekali sebagai laporan pertanggungjawaban. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun dalam pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga ekonomi tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Tapi kalau perdagangan atau supermarket atau mall nanti membunuh pedagang-pedagang kecil di sekitarnya, ya harus dicari jalan keluarnya. Jadi tidak boleh nanti adanya supermarket, kemudian pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang kecil di pasar akhirnya tidak laku. Jadi semuanya diharapkan bisa mencari solusi yang terbaik. Misalnya, produksi dari pedagang kecil bisa dimasukkan ke supermarket atau mall terdekat sesuai dengan produksinya apa gitu, atau spesialisasi ya, sesuai dengan yang dibutuhkan dari supermarket atau mall tersebut. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Saat ini kemakmuran sudah meningkat, tapi keadilan belum sepenuhnya. Ya ada peningkatan, tapi ini karena ini tujuan ideal yang tidak mungkin bisa dicapai 100%, makanya perkembangannya hanya diharapkan selalu meningkat. Keadilannya selalu meningkat, kemakmurannya juga selalu meningkat. Tapi mohon maaf untuk saat ini baru pandemi, ini kemakmurannya otomatis berkurang karena pendapatannya berkurang. Tapi pemerintah juga berusaha mengatasi untuk ekonomi jalan lagi. Karena ada beberapa perusahaan atau kegiatan ekonomi, pasar dan sebagainya dibuka kembali, namun tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat agar masyarakat kita juga aman. Keadilan masyarakat apakah sudah terwujud? Ya belum sepenuhnya. Tapi sudah secara hukum sudah ada peningkatan. Karena apa? Sekarang atau pemerintahan sekarang atau akhir-akhir ini jenderal pun bisa diadili. Kalau zaman masa-masa Orde Baru atau sebelumnya, jarang sekali yang pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, bisa diadili di pengadilan. Tapi alhamdulillah setelah reformasi ini, yang pangkatnya jenderal pun kalau salah juga salah. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita, bahwa kita memiliki hak dan kedudukannya yang sama di dalam hukum. Modernisasi tidak berarti westernisasi. Saya ulang, modernisasi tidak berarti westernisasi. Namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Kalau westernisasi adalah meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan. Westernisasi adalah meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan. Biasanya di sini adalah orang-orang tertentu, terutama generasi muda, yang mengikuti gaya hidup orang barat tetapi tidak atau kurang difilter dengan Pancasila. Pokoknya orang barat punya potongan rambut yang digaris-garis ya ikut gitu. Padahal perlu dicek, ini sesuai dengan budaya kita tidak, sesuai dengan kepribadian Indonesia tidak, sesuai dengan Pancasila tidak. Kalau perempuan atau wanita muda biasanya pakai baju yang belum selesai dijahit karena lengannya hanya satu, atau bahannya kurang, pakai rok mini, you can see dan sebagainya itu. Atau gaya hidup mewah yang mengundang keirian dari masyarakat yang lain. Yang lain sedang kekurangan, nah dia di media sosial terutama untuk zaman sekarang menunjukkan kemewahan yang berlebihan dan ini menimbulkan
iri, dan juga bisa menimbulkan kejahatan buat si dia sendiri. Karena bisa dibohongi, bisa dirampok dan sebagainya. Kembali ke modernisasi tadi. Proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Jadi silakan anak-anak sekalian juga memodernisasi diri sendiri dan setiap hari harus berubah menuju ke arah kemajuan. Kalau kita kutip dalam pelajaran agama bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau kita pengen maju, sukses, berprestasi, bahkan selamat dunia dan akhirat. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila perlu diteruskan. Misalnya kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan sebagainya. Jadi ini nilai-nilai yang ada sejak dahulu kala. Silakan kita latih, kita kerjakan, kita praktekkan, dan terus kita laksanakan karena ini sangat mulia. Kemudian nilai-nilai sosial dari luar yang baik juga boleh diadopsi atau diambil atau dicontoh. Semangat kerja keras. Anda lihat orang Jepang berjalannya lebih cepat dibanding dengan orang pada umumnya. Kenapa? Karena orang Jepang biasanya adalah pekerja keras, disiplin. Terus kemudian sikap ilmiah. Sikap ilmiah di sini segala sesuatu diuji, bahkan diuji berulang kali, baru diambil kesimpulan dan hasilnya sama atau relatif sama, menunjukkan bahwa ini adalah ilmiah. Jadi bukan hanya perkiraan. Dari segala sesuatu kalau yang ilmiah itu berarti telah teruji hasilnya, prosesnya, dan sebagainya. Kemudian sikap feodal, sikap eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Sikap feodal itu susunan masyarakat yang dikuasai para bangsawan. Seperti pada zaman penjajahan dulu atau di sejarah kita, adanya kaum kerajaan dari pihak kerajaan, darah biru. Kemudian ada bangsawan, orang yang kaya, orang pejabat dan sebagainya, atau intelektual. Tapi ada orang yang kaum rendah atau masyarakat biasa. Biasanya mereka diperlakukan berbeda-beda atau kalau bahasa sekarang disebut ada diskriminasi. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita memiliki kedudukan dan harkat martabat yang sama. Jadi anaknya tukang becak pun boleh jadi dokter. Terus kemudian orang biasa pun bisa jadi presiden. Kebetulan kita dicontohi oleh bapak kita, Pak Jokowi, dari masyarakat biasa. Orang kecil bisa jadi wali kota, kemudian gubernur Jakarta, bahkan sampai ke presiden. Nah ini perlu kita contoh. Jadi siapapun boleh, tapi juga tidak boleh KKN. Sikap eksklusif. Eksklusif itu memisahkan diri dari orang lain atau mengelitkan diri, merasa dirinya paling baik, paling pintar dan sebagainya, sehingga tidak mau bergaul dengan yang lebih rendah atau orang kaya tidak mau bergaul dengan orang miskin. Padahal kita perlu pahami adanya orang kaya itu karena orang miskin. Kok bisa begitu Pak? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Misalnya ada yang kaya raya, punya gedung bertingkat sampai 40 atau 50 atau 100 tingkat. Apakah dia mau menyapu sendiri? Nah, kan tetap dibantu orang miskin. Apakah dia akan membangun gedung sendiri? Kan dibangun oleh kuli bangunan sampai kayak insinyur. Semuanya kan perlu orang lain. Nah, ini harus kita pahami bahwa kita saling membutuhkan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu Bhinneka Tunggal Ika. Tapi berbeda-beda justru saling melengkapi. Kalau orang kaya semua nanti juga tidak bisa jalan. Tapi kalau miskin semua juga nggak bisa jalan.
Jadi ada orang kaya, orang miskin yang diciptakan Tuhan itu untuk saling melengkapi. Tetapi apabila kita maaf menengah ke bawah, ya jangan punya mentalnya sekedar peminta-minta ya. Kalau peminta-minta maaf, kalau di jalan itu namanya pengemis. Nah, peminta-minta berarti kan tidak mau bekerja keras, hanya mengharap pemberian orang lain. Dalam waktu tertentu, situasi tertentu bolehlah kita minta. Tapi ya jangan terus-terusan. Tapi lebih bagus kita usaha sendiri untuk bisa lebih maju, bahkan bisa membantu orang lain yang kekurangan. Kemudian paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Paham kedaerahan yang sempit itu maksudnya adalah orang yang cinta kepada daerah itu sangat berlebihan. Misalnya saya orang Jawa, bergaul hanya orang Jawa saja. Di Jakarta ya kelompok orang Jawa saja. Ya tadi kembali ke mengelitkan diri tadi. Nanti kalau ada masalah dengan yang lain, nanti bisa berkelahi. Seperti peristiwa dahulu ada peristiwa orang Dayak dengan Sampit Madura, orang Dayak dengan di Sampit Kalimantan itu dengan orang Sampit Madura, peristiwa sampai bunuh-bunuhan. Kenapa? Ya dimulai dari masalah kecil. Karena punya sifat kedaerahan yang sangat tinggi. Kita boleh mencintai daerah, kita boleh cinta kepada keluarga, kita boleh cinta pada diri sendiri, bahkan harus. Tetapi semua itu kita harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi yang lebih besar harus kita utamakan. Tapi bukan berarti yang kecil dihilangkan, tapi didudukkan pada porsi yang benar. Yang keempat, yang terakhir, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan. Ya nanti lebih rincinya silakan buka Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3 kemudian pasal 30 ayat 1. Bahwa semua warga negara punya hak dan kewajiban untuk membela negara dan melakukan usaha pertahanan keamanan negara. Nah, usaha pertahanan keamanan negara ini melalui pertahanan rakyat yang disebut dengan Sishankamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Saya ulang, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi rakyat diikutkan dalam pelaksanaan pertahanan keamanan negara, karena TNI sendiri tidak mungkin bisa ataupun Polri tidak bisa menjaga keamanan ketertiban secara sepenuhnya, karena porsi ideal antara polisi dengan masyarakat masih jauh. Dan tentara juga demikian, wilayah kita sangat luas, perlu bantuan dari masyarakat. Dan ini belajar dari sejarah masa lalu bahwa perjuangan kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan itu dibantu oleh rakyat sehingga bisa berhasil dengan sukses. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara. Ya ini yang wujud nyata atau yang real, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Alhamdulillah di masyarakat kita sudah berjalan ini. Semoga nanti bisa dijalankan terus-menerus. Karena kalau masing-masing RT itu sudah memiliki keamanan sendiri-sendiri, semuanya otomatis bisa mengamankan secara nasional. Jadi tiap RT punya pos kamling sendiri-sendiri dan tiap malam ada yang jaga. Kemudian di masyarakat Bali misalnya ada pecalangnya, itu ya tugasnya menjaga keamanan ini dari adat Bali. Kemudian ada juga Hansip. Hansip itu pertahanan sipil. Anda pasti sudah tahu di lingkungan Anda ada Hansip. Terus kemudian mungkin Anda sudah pernah mendengar juga Kamra. Kamra itu pakaiannya ya Hansip, yaitu keamanan rakyat.
Kalau ini biasanya di zaman dahulu digunakan untuk membantu tentara dalam perjuangan kemerdekaan atau menjaga keamanan pada waktu itu. Terus ada Linmas, perlindungan masyarakat. Nah, di desa-desa ada Linmas itu, perlindungan masyarakat. Terus kemudian di kampus itu ada juga resimen mahasiswa. Menba, dan kebetulan saya alumni Menba sehingga saya tahu tentang resimen mahasiswa. Ini pendidikan bela negara yang dilaksanakan di kampus untuk yang tugasnya nanti menjaga keamanan di kampus, baik kampusnya maupun mahasiswanya dan kegiatannya. Tapi nanti dibantu juga aparat keamanan di kampus intern Satpam. Yang bagian bawah ini Satpam itu apa toh? Yaitu satuan pengamanan. Di masing-masing instansi atau perusahaan biasanya punya Satpam, satuan pengamanan. Dan ini usaha mandiri. Kalau yang formal, kalau yang memenuhi syarat, Satpam itu juga ada pendidikannya, seperti di Menwa juga ada pendidikan dasar militernya, sehingga memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan. Karena untuk menjaga keamanan itu perlu pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang cukup. Antara lain sebaiknya punya ilmu bela diri, terus tahu tentang cara mengamankan. Kalau terjadi insiden nanti harus bagaimana? Nah, nanti bisa Anda amati di pos kampling aja kan, nanti misalnya ada di sana ada tanda kentong, nah, 1 apa, 2 apa, 3 apa sampai 5, 6 apa gitu. Itu salah satunya harus tahu dan nanti bisa menggunakan dengan baik dan bisa berkomunikasi secara langsung maupun dengan alat misalnya handy talkie HT atau melalui alat-alat yang lain bisa komunikasi apabila ada keadaan darurat. Kembali ke Pancasila lagi. Mari kita simpulkan, Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Kemudian Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan atau bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Ke atas lagi, menampung dinamika perkembangan masyarakat, intinya adalah Pancasila mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi terbuka, bisa berubah ke arah yang lebih baik, bukan kaku atau seperti hukum. Hukum itu juga harus kaku dalam waktu memberi putusan dan bisa sebagai pedoman. Tapi kalau diperlukan oleh yang berwenang merubah, nanti bisa dirubah. Misalnya ada hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, ya nanti harus diubah oleh DPR dan Presiden. Atau undang-undangnya bisa ditambah, dikurangi, bahkan dicabut atau dihapuskan. Tugas kita sebagai generasi muda atau generasi penerus bangsa adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Jadi kita harus mengamankan, jangan sampai kita menjelek-jelekan, jangan sampai ada oknum orang Indonesia yang tidak tahu akan Pancasila. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya. Tapi yang paling utama adalah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulang lagi, yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila itu yang rincinya bagaimana, Pak? Nah, silahkan cari butir-butir Pancasila yang terbaru, yaitu 45 butir-butir Pancasila. Kalau yang lama adalah 36, tapi yang baru adalah 45 butir Pancasila. Di situ nilai apa saja yang perlu kita laksanakan.
Itu anak-anak, materi kita hari ini perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kemudian saya beritahukan untuk tugas minggu kelima. Ini sebenarnya untuk Ananda saja atau untuk anak-anak saja. Jadi tidak perlu nanti dikumpulkan. Tapi silahkan Anda secara jujur mencoba mengerjakan dulu. Tapi jangan melihat kuncinya. Silakan Anda kerjakan tanpa melihat kuncinya. Terus kemudian Anda coba mencocokkan sendiri. Apakah jawaban Anda sudah benar gitu. Apakah jawaban Anda sudah benar. Jadi saya ulang, saya tegaskan lagi. Tugas minggu kelima adalah Anda belajar mandiri secara jujur. Jangan melihat kuncinya. Setelah itu silakan Anda menilai diri Anda sendiri dari soal tersebut karena kuncinya di bawahnya. Untuk minggu depan kami harapkan Anda siap untuk ulangan bab 1. Untuk minggu depan tolong Anda siap ulangan bab 1. Oleh karena itu tolong pelajari dari awal sampai akhir bab 1 sehingga insya Allah nanti minggu depan kita siap ulangan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Semoga semuanya anak-anak di kelas 9A sampai 9I dan keluarga selalu sehat, kemudian selalu semangat dalam belajar dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga semboyan kita sehat, selamat, menyenangkan, berprestasi bisa kita raih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.